Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Cianjur dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Mang Karni dalam acara lebih dekat dengan Dr. Muhammad Wahyu. Dr. Muhammad Wahyu adalah salah satu putra kebanggaan Cianjur yang berprofesi sebagai dokter. Dan kita ketahui bahwa beliau banyak melakukan hal-hal positif, terutama yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Oke warganet, untuk mempersingkat waktu, kita bincang santai dengan Dr. Muhammad Wahyu yang akrab dipanggil Kang Wahyu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Kang Dokter. Alhamdulillah, ya. Mang Karni. Biasanya kalau dokter itu disebutnya dokter. Ya. Ya, biasanya. Ini kita biar akrab, panggilnya Kang Wahyu aja. Ya. Ya. Ini alhamdulillah, ini terima kasih suguhannya luar biasa, organik semua. Ini ciri khas orang Sunda. Aya kulubui, aya kacang, aya dodongkal, ima kelepon, kelepon luar biasa. Dan ini makanan yang sehat dan tentunya baik untuk kesehatan. Betul. Ya. Insya Allah. Oke, Kang Wahyu, ini banyak hal yang ingin ditanyakan ke Kang Wahyu terkait kenapa memilih menjadi seorang dokter. Oke. Aturun Kang Karni. Iya. Gini Mang Karni, jadi saya tuh lahir kebetulan di keluarga TNI gitu. Jadi seringkali berpindah tempat tugas dari satu tempat ke tempat lain, 1 tahun, 2 tahun, paling lama 4 tahun itu pasti pindah. Nah, selama perpindahan itu tidak selalu ayah itu hadir gitu. Jadi entah ditugaskan nanti di daerah konflik atau memang harus menjalani pendidikan. Nah, jadi pada saat kekosongan itu terjadilah, kalau kita bisa bilang, keprihatinan lah di keluarga tuh. Nah, jadi ibu saya itu berjuang pada saat ayah saya itu tidak ada. Entah tadi, kita tidak tahu kan, zaman dulu tidak ada HP seperti sekarang gitu. Jadi untuk informasi kita nggak tahu ayah saya tuh masih ada atau enggak gitu. Nah, jadi ibu saya tuh berjuang tuh menanam sayuran di lahan dekat rumah atau bekerja dengan tetangga gitu untuk menghidupi diri kita. Gitu. Nah, dari perjuangan itu kita melihat banyak tetangga juga gitu, termasuk ibu saya sendiri yang pada saat sakit itu sangat sulit, karena bukan hanya dari segi kesehatannya saja kan sakit itu, tapi dari segi ekonominya juga. Mungkin ada dana sedikit untuk berobat, tapi nanti kalau sakit siapa yang akan menghidupi anak-anaknya gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu saya memutuskan untuk menjadi dokter. Kenapa? Karena setidaknya kita tuh bisa membantu penyakit fisik gitu, dan bukan hanya mengobati jadi dokter itu, tapi juga memberikan harapan untuk bisa nanti menyambung hidup, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya. Iya. Gitu. Itu kalau boleh tahu itu jurusan apa dokternya? Nah, jadi saya tuh gini, Mang Karni, saya tuh S1 itu sarjana kedokteran ya. Yeah. Nah, terus sekolah lagi profesi kedokteran 2 tahun tuh. Setelah itu dilanjut lagi
sekolah spesialis. Spesialis 4 tahun. Spesialisnya obstetri dan ginekologi. Kalau orang awam biasa menyebutkan spesialis kandungan dan kebidanan gitu. Setelah itu juga S2-nya saya manajemen rumah sakit. S3 itu di manajemen murni. Jadi Kang Dr. Wayu ini S3 ya? Ya, sekarang sedang berjalan. Saya juga S3, Suraseri Sorangan biasa. Ya, oke. Kang Wayu. Ini luar biasa. Nah, berbicara terkait dokter. Ya. Terutama kondisi Cianjur saat ini. Ya. Ini kan kita tahu bahwa Cianjur ini ketika berbicara Cianjur dalam angka, ini kan IPM itu terendah se-Jawa Barat. Ya. Dan salah satu indikator IPM itu adalah kesehatan masyarakat. Ya. Nah, berbicara kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Cianjur, pandangan Kang Wayu sendiri terkait kondisi masyarakat Cianjur dan mungkin juga pelayanan rumah sakit atau puskesmas itu bagaimana? Ini kalau lihat dari posisi Kang Wayu sebagai dokter ini. Ya, oke. Makanya gini. Masalah kesehatan itu memang kita tidak hanya bicara masalah obat ya, tapi banyak aspek-aspek yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk Cianjur memang yang sudah berjalan sudah cukup baik, tapi memang ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Gitu. Pertama, aksesibilitas, tuh. Jadi jarak. Nah, jarak itu ya bukan masalah rumah sakitnya, tapi mungkin infrastruktur itu perlu kita perbaiki. Entah kita tambahkan ya jumlah rumah sakitnya, atau jalannya kita perbaiki, gitu. Atau fasilitas-fasilitas penunjangnya, misalkan kita aktifkan kembali program-program puskesmas yang baik, pustu, puskesmas pembantu, pusling, puskesmas keliling. Nah itu yang bisa lebih diberdayakan di masyarakat gitu. Lalu juga yang menjadi tantangan itu kelengkapan sarana prasarana di puskesmas dan juga obat-obatannya. Nah, kadang-kadang ya masyarakat sudah mau misalkan datang ke puskesmas, tapi ternyata obatnya ada yang tidak ada gitu dan harus dirujuk. Nah, itu mungkin nanti kita harus nilai itu. Apa saja obat yang kira-kira diperlukan di daerah tersebut, karena jenis penyakit setiap daerah beda, Makarni. Penyakit di puskesmas di dataran tinggi berbeda dengan puskesmas di pantai. Nah, gitu. Puskesmas di perkampungan dengan perkotaan beda jenis penyakitnya. Mungkin di perkotaan itu kan dengan adanya modernisasi, jenis makanan juga berbeda dengan di kampung. Banyak penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi. Kalau mungkin di kampung ya kita lihat biasanya penyakitnya lebih ke infeksi itu, infeksi bakteri, misalkan infeksi saluran nafas atas atau infeksi saluran kemih karena sanitasi yang kurang baik. Nah itu yang menjadi tantangan kesehatan. Termasuk juga Kang Dokter ini ketika berbicara, ini kan Cianjur banyak pabrik nih sekarang, ya rata-rata kan karyawannya itu perempuan. Nah, perempuan ada juga kan yang hamil gitu. Ini tip untuk karyawan supaya menjaga kesehatan ketika posisinya kerja di pabrik itu kira-kira gimana tuh? Ini kan buruh pabrik banyak di Cianjur, puluhan ribu ini, kira-kira gimana itu? Nah gini, ini pertanyaan menarik sekali ya, karena terjadi saat ini. Betul. Ya. Jadi untuk wanita hamil yang bekerja di pabrik itu sebaiknya saat sudah tahu positif hamil segera kontrol ke dokter atau ya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat keterangan bahwa betul karyawan ini sedang hamil nih. Nah, nanti dicatat usia kehamilannya berapa minggu, lalu taksiran persalinannya kapan, dan apakah ada penyulit atau tidak. Gitu. Setelah ada kesimpulannya, nanti ada rekomendasi tuh dari dokternya. Nah, setelah ada rekomendasi, nanti harus ditindaklanjuti dari pihak perusahaan. Nah, apakah dia harus dipindahkan tempat ke
kerjanya ke yang lebih ringan. Atau bisa di tempat yang sama tapi hanya duduk saja gitu. Atau kalau misalkan ada penyulit ya memang harus berhenti gitu. Itu pertama. Jadi harus ada tandanya. Betul. Jadi di perusahaan itu kalau yang hamil harus punya tanda khusus. Ya, name tag khusus, misalkan dia ada warnanya, misalkan warna pink, bahwa ini ibu hamil. Jadi harus dikasih waktu istirahat gitu, apalagi sudah hamil besar. Dan ini sepertinya memang harus ada perhatian khusus juga ya dari pemerintah daerah ya terhadap kondisi ibu hamil, terutama yang jadi karyawan. Betul. Iya. Betul sekali. Karena beresiko tinggi ya. Beresiko tinggi. Iya benar. Oke, Kang Wahyu, ini selain masalah kesehatan ibu hamil, ini kan kesehatan juga dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk sampah. Ya. Kita tahu bahwa Cianjur itu sebentar lagi gabung di Jabotabekjur. Ya. Nah, banyak kan berita di media sosial bahwa kemungkinan Cianjur ini bakal banyak nerima pembuangan sampah. Nah, yang jumlahnya mungkin sekarang aja informasinya per hari itu Cianjur menghasilkan kurang lebih 350 ton sampah. Mungkin kalau ditambah dari luar Cianjur mungkin lebih banyak lagi. Ya. Nah, ini berbicara tentang zona Cikalong Kulon, menurut Kang Wahyu, ini kan pasti ada dampak lingkungan, terutama buat kesehatan nih. Ya. Kira-kira pandangan Kang Wahyu atau yang Kang Wahyu pikirkan ketika Cikalong jadi tempat kawasan pembuangan sampah ini bagaimana nih kira-kira? Nah, ya itu untuk pembuangan sampah ya memang kita mau tidak mau pasti akan menghadapi ya. Betul. Aglomerasi itu. Betul. Jabodetabekjur. Betul, ya. betul. Salah satunya tadi kita menjadi tujuan untuk pembuangan sampah. Iya. Nah, di Cikalong saat dijadikan pembuangan sampah itu harus ada pengukuran jarak ke daerah pemukiman. Nah, karena sampah ini bukan hanya dia menumpuk di atas saja, tapi juga kan ada vektor penyakit. Vektor penyakit itu seperti lalat, gitu, tikus, ya, dan lain sebagainya, yang mempunyai jarak terbang, gitu, dan jarak jelajahnya. Jadi harus ada jarak tertentu, ya, ke daerah pemukiman supaya lebih higienis kehidupan masyarakat tuh, dan juga termasuk air. Nah, air agar tidak tercemar limbah dari sampah tersebut. Nah, selain itu juga sampah itu jangan hanya menumpuk di sana menurut saya ya. Harus ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan potensi sampah tersebut. Nah, misalkan ya kita mendaur ulang gitu. Apa yang bisa kita daur ulang? Misalkan sampah khusus sampah medis, khusus sampah plastik, sampah metal, dan sampah organik. Sampah organik bisa diolah menjadi tadi pupuk misalkan. Nah, pertama bisa dijual, mempunyai nilai ekonomi gitu tadi, sampah-sampah tadi. Juga mempunyai dampak sosial serta dampak lingkungan. Nah, jadi harus seimbang. Selain tadi tempat sampah menjadi tujuan tempat sampah, tapi juga harus ada efek positif, minimal tadi ekonomi. Nah, sebisa mungkin ada efek tadi lingkungannya menjadi lebih baik, dan juga efek sosial ke masyarakat. Ya, untuk ini penyeimbang kesehatan masyarakat yang terkena dampak. Apakah mungkin puskesmas Cikalong Kulon ditingkatkan statusnya jadi rumah sakit tipe C atau mungkin dilengkapi, karena kan secara otomatis ketika berbicara dampak, apalagi tadi yang sampaikan sama Kang Wahyu, ini banyak sekali kan instrumen ya penyebab penyakitnya. Ini kan juga harus diantisipasi gitu kan. Jangan sampai banyaknya yang sakit itu menyalahkan ke TPA, tapi dari TPA sendiri untuk CSR atau untuk cover dampak itu tidak berbanding lurus. Itu kira-kira gimana? Ya, untuk
area sekitar pembuangan sampah menurut saya menjadi suatu kewajiban ya. Ada rumah sakit minimal tadi tipe D atau tipe C. Betul. Gitu. Untuk merawat masyarakat yang mungkin terkena dampak, karena kan tidak mungkin sekaligus ya. Betul. Warga dipindahkan gitu. Tidak mungkin, pasti ada proses. Nah, dalam proses tersebut apabila yang ada dampaknya penyakit harus ditangani tuh di misalkan puskesmas Cikalong itu ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe D, kemudian tipe C. Terutama gini Kang Dokter. Jadi biasanya ini yang jadi masalah adalah ketika posisinya nunggu yang sakit dulu baru bergerak. Menurut Kang Dokter harus ada istilahnya jemput bola. Jadi masyarakat yang di lingkungan sampah itu dikontrol kesehatannya oleh petugas kesehatan atau bagaimana? Kira-kira kalau seperti itu gimana pandangannya? Nah, jadi ya tidak baik lah ya kita menunggu yang sakit dulu baru bergerak ya. Karena sumber penyakitnya udah jelas di situ. Udah jelas ya. Jadi itu sudah terlalu terlambat nanti. Iya. Jadi pertama harus ada pengukuran dulu. Betul. Pengukuran. Jadi apa tuh yang kira-kira diperlukan? Rumah sakit. Lalu tadi pengaktifan. Pusling, puskesmas keliling. Betul. Jadi tidak hanya diam di tempat, tapi datang ke tiap desa. Ada petugas khusus lah ya. Ya, ada petugas khusus. Petugas survei kesehatan. Betul. Dokternya juga harus ada hadir. Betul. Gitu. Untuk melihat di masyarakat. Kan kadang tidak sadar ya. Gitu. Misalkan kalau batuk-batuk mah udah kelihatan langsung. Tapi kan kalau kayak penyakit kulit gitu kadang-kadang dianggap biasa. Padahal itu dampak dari sampah tersebut. Oke. Kang Dokter. Kang Dokter lagi, Kang Wahyu lah. Ini kalau ngobrol sama dokter biasanya saya manggilnya dokter aja gitu. Oke. Ini berbicara tentang kegiatan Kang Wahyu ini. Kemarin kan Cianjur itu kita tahu bahwa kena musibah. Kemarin kita cek di medsos ada postingan Kang Wahyu ini sempat ada kegiatan bakti sosial untuk masyarakat korban gempa. Itu kegiatannya seperti apa sih Kang Wahyu kemarin? Nah gini Mang Karni, untuk yang kemarin itu mungkin pemberitaannya baru ya. Tapi pada saat jauh sebelum itu pun kita sudah ada aktif kegiatan di kegiatan sebelum sosial. Terjadi gempa. Bahkan sebelum terjadi gempa gitu. Iya. Mungkin bisa dilihat di Google atau di mana. Saya ada klinik namanya Klinik Nova. Di mana itu? Di Limbangan Sari. Oh, Limbangan Sari. Ya. Dari sejak dibuka, Klinik Nova itu sudah berkomitmen untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi apabila ada datang masyarakat tidak mampu, itu kita gratiskan, full gratis. Gitu. Kalau ya misalkan mampunya sekian, silahkan semampunya. Kalau tidak mampu kita gratiskan. Itu yang sehari-hari. Nah setelah itu kan muncul COVID, ya. Itu kita akomodir, gitu masyarakat yang mau misalkan melahirkan ditolak sana sini, kita akomodir klinik kita. Termasuk pada saat gempa. Dan pada saat terjadi itu, klinik yang aktif di area sekitar situ hanya Klinik Nova. Gitu. Kebetulan karena alhamdulillah mungkin bangunannya baik gitu ya. Pada saat dibuat mungkin anti gempa. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, kita ke masyarakat jelas bantu obat gitu ya. Bantu yang luka-luka ya. Yang luka-luka tuh datang kita lakukan penjahitan, pembersihan luka, pembebatan, termasuk obat-obat yang perlu saat itu juga, obat nyeri, obat penyetop luka. Dan kita juga sudah melihat penyakit-penyakit yang mungkin terjadi. Itu biasanya penyakit saluran nafas, mencret, kita sudah antisipasi. Selain itu juga pada saat berjalan yang paling membuat menjadi perhatian ya, itu aspek psikologis, Mang Karni. Betul. Ya, jadi saat orang
terjadi bencana mungkin mereka memikir nyawanya ya. Tapi saat sudah berjalannya waktu, itu aspek psikologis tuh muncul. Kesedihan, bingung ya, kebingungan, kecemasan, hilangnya semangat gitu. Itu tampak di masyarakat yang menjadi korban gempa gitu, yang hidup di tenda-tenda bersamaan, termasuk pada anak-anaknya juga gitu. Mereka menjadi semacam putus asa gitu karena tidak sekolah kan gitu kan, kurangnya sarana yang sebelumnya ada. Nah itu kita juga hadir, kita adakan konseling gitu untuk orang tua, untuk anak juga kita adakan hiburan-hiburan dan pelajaran lah untuk anak, sambil bercerita, sambil ada ininya juga, pelajaran juga. Kalau menurut analisa Kang Wahyu, ini korban yang ada di tenda, ini keluhannya rata-rata apa nih? Keluhan? Iya. Nah, untuk waktu saat terjadi ya jelas itu keluhannya fisik biasanya ya, yang luka, ya robek, lecet, patah tulang gitu, atau ada yang mau melahirkan tuh, itu juga ada Mangkarna itu. Udah mules, pas lagi gempa lagi. Nah itu keluhan-keluhan pada saat terjadi gempa gitu. Nah tadi seiring berjalannya waktu, keluhan berubah menjadi penyakit-penyakit yang bukan akut ya, jadi penyakit terkait bencana tadi, karena sumber air yang mungkin kurang baik gitu ya, sanitasi yang kurang baik juga kan, tenda kan kotor, lumpur kemana, ada tikus kan gitu. Nah terjadi penyakit-penyakit infeksi itu gitu tadi, muntaber, demam berdarah karena nyamuk kan, tipes. Nah, apalagi kan tendanya ada di tengah sawah, di kebun. Bahkan kalau yang di rawa Cina itu di tengah pemakaman itu. Panas, siang panas, malam dingin, itu pengaruh ke kekebalan tubuh juga. Oke, ini Kang Wahyu, ini kan kita ada pertanyaan yang lupa saya tadi ya. Ini kegiatan Kang Wahyu di Cianjur, selain mengelola klinik Nova itu apa aja nih? Nah, kegiatan Kang Wahyu nih? Ya saya tuh bekerja di Rumah Sakit Sayang. RSUD ya? RSUD, ya. Sebagai ya PNS lah, ASN, tapi ya sudah mulai. Juga di Rumah Sakit Bayangkara, itu juga dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu saya ngajarin dokter-dokter tuh yang sudah lulus sarjana, kemudian menjalani pendidikan profesi. Nah, selain itu juga saya mengajar di Stikes untuk bidan-bidan. Gitu. Tapi ya untuk di rumah sakit sekarang istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Kenapa ini istirahat nih? Ini penting nih Kang Wahyu nih. Ini agak nyeleneh pertanyaannya. Saya kemarin lewat ke Ciranjang. Ada baligo Kang Wahyu, Dokter Muhammad Wahyu. Ya bawa rek nyalon ya mumpung ngobrol. Ini mau nyalon nih. Ini ada dengar Kang Wahyu mau nyalon katanya. Karena biasanya kalau banyak baligo itu biasanya mau nyalon. Nah ini lagi ngobrol aja. Ini kan mau pilkada nih Cianjur nih. Kira-kira Kang Wahyu nih ada rencana nyalon atau dicalonkan? Beda ya, nyalon sama dicalonkan. Kalau nyalon mah kita ngasong-ngasong ya gitu ya, saya mau nyalon. Tapi kalau dicalonkan mah diem-diem aja. Tapi banyak aspirasi yang mungkin terinspirasi dari karakter, dari mungkin cara kinerja dan sebagainya. Ada pihak-pihak yang ingin mendorong Kang Wahyu maju di pilkada. Ini kan mau pilkada ini ya. Nah, kira-kira gimana ini? Benar nggak nih? Oke. Jadi gini Bang Karni. Ya, siap. Saya itu sejak saya sekolah, itu sudah aktif saya di kegiatan kesiswaan, kemasyarakatan. Tuh. Di OSIS misalkan ya, terus kuliah juga di BEM, itu Badan Eksekutif Mahasiswa, juga sebagai aktivis kesehatan dan lingkungan hidup. Termasuk saat sekolah saya dilanjutkan ke spesialis gitu ya.
itu menjadi aktivis wanita, perlindungan anak dan juga ya kemanusiaan. Gitu. Ya bukan mungkin ya, ada beberapa tokoh yang melihat kegiatan saya, gitu, kegiatan sosial, pengabdian saya, dan itu didukung, gitu, oleh beliau-beliau, gitu. Jadi saya tuh mendapat amanah untuk mengabdi bukan hanya di bidang kesehatan saja, Mang Karni, itu. Jadi harus diperluas katanya pengabdian itu, bukan hanya kesehatan saja, tapi kan banyak aspek lain tuh. Betul. Ya tadi aspek sosial, ekonomi, ya pendidikan, ya dan lain-lain. Itu jadi banyak yang mendorong. Selain itu ya juga mungkin semangat untuk mengabdi, melayani masyarakat pun ada di saya itu. Betul. Jadi kedua hal itu bertemu. Nah, itulah yang menjadi hal Mang Karni lihat tadi baligonya tuh. Tapi kalau lihat dari prinsip politik, ya ada peribahasa begini. Pemimpin itu melayani, bukan menguasai. Tuh. Nah, jika lamun Kang Wahyu jadi Bupati Cianjur rada cocok, soalnya banyak melayani. Ya, oke lanjut. Ini kita ngobrol pilkada aja santai. Oke. Kira-kira menurut pandangan Kang Wahyu nih, ya kalau saya maju di pilkada gitu ya, kira-kira programnya gimana nih? Ya, oke. Program-program itu ini Mang Karni. Cianjur kabupaten yang luas ya. Betul. Dengan luas sekali. Luas sekali. Kedua terluas Jawa Barat. Harusnya jadi 4 kabupaten itu Cianjur teh. Kalau idealnya. Iya, betul ya. Nah, tapi kita lihat kenyataan saat ini. Banyak masalah tadi yang terkait wilayah ya. Ya. Ada yang masalahnya ekonomi. Ya. Itu yang paling banyak tuh sekarang. Ada juga permasalahan di lowongan kerja, ya. Ada masalah infrastruktur, ya. Mungkin ada daerah-daerah yang infrastruktur sudah baik, jalan sudah baik sampai ke ganggang. Ada juga daerah yang belum baik. Nah, untuk program-program itu kita sesuaikan dengan masalah di wilayah tersebut, Mang Karni. Betul. Nah, jadi tidak semua bisa kita samaratakan. Gitu. Infrastruktur, mungkin daerah ini sudah bagus ya, kita tidak fokus ke sana. Di daerah lain yang infrastrukturnya kurang. Nah, yang secara umum Cianjur permasalahan utama itu ekonomi, lowongan kerja, terus infrastruktur, lalu pupuk, ya, masalah pertanian, ya, dan juga pendidikan. Nah, itu nanti yang kita baca di mana permasalahan spesifiknya. Nah, sehingga target untuk solusi di wilayah tersebut tuh bisa terpenuhi, gitu. Karena misalkan permasalahan pendidikan di area tengah Cianjur dengan area selatan Cianjur mungkin berbeda, Mang Karni. Ya, di tengah Cianjur mungkin bangunannya sudah baik, gitu. Ya, jadi nggak perlu khawatir mengenai bangunan. Tapi mungkin masalah pendidikan di area selatan mungkin berbeda, bangunannya saja kurang memadai. Ya, itu kita sesuaikan dengan wilayah-wilayah dan masalah-masalah sesuai tempatnya. Jadi intinya bahwa pembangunan itu mengacu kepada skala prioritas, ya. Betul. Pentingnya itu ya. Penting. Ya. Soalnya Cianjur itu kalau ibarat orang tua mah kayak rumah gede, penghuninya sedikit. Karena terlalu luas, jadi tiap sudutnya terkasapuan. Nah, mungkin menurut Kang Wahyu sendiri, Cianjur ini ya punten-punten ya, pembangunannya ini kan agak lambat nih dengan kabupaten yang lain. Apakah memang karena lokasinya terlalu luas atau bagaimana nih kalau menurut gambaran Kang Wahyu? Ya, menurut saya ya, jadi Cianjur ini tadi ya masalah IPM ya. Betul. IPM itu kan yang menjadi faktor
Pertama pendidikan, kesehatan, kedua kesehatan, ketiga ekonomi. Ya, betul. Bang Karni. Nah, 3 hal ini yang mungkin belum kita maksimal dalam pemberdayaannya tuh. Contoh nih Mang Karni. Mang Karni jalan-jalan dari Cianjur Utara, tengah, ke selatan. Indah nggak Mang Karni? Indah. Indah kan Mang Karni kan? Nggak kalah kita sama daerah lain. Betul. Misalkan sama Bali. Betul. Gitu. Sama Jogja. Tidak kalah Mang Karni. Tapi mungkin ya itu belum maksimal tuh. Nah, kalau kita bisa maksimalkan, kita kolaborasikan gitu dengan keindahan sumber daya alam yang ada, kita persiapkan sumber daya manusianya, gitu. Kita siapkan sarana prasarananya, mungkin itu bisa jadi maksimal, bisa meningkatkan tadi IPM kita, gitu, sehingga bisa sejajar lah di Jawa Barat minimal, itu Mang Karni. Iya. Terus juga Kang Wahyu, di Cianjur ini kan banyak sekali titik atau tempat kawasan wisata. Ya kayak di Cianjur Selatan kan, itu kan nggak jauh beda dengan Pangandaran. Termasuk ada Gunung Padang, banyak tempat. Menurut pandangan Kang Wahyu, ini kan salah satu peningkatan ekonomi itu kan dari pemanfaatan sektor wisata ya, optimalisasi. Nah, ini kiat-kiat supaya kawasan wisata Cianjur ini bisa meningkatkan daya saing dan juga menghasilkan untuk PAD dan perekonomian masyarakat sekitar. Itu kira-kira kalau menurut pandangan Akang harus gimana nih supaya memoles itu supaya jadi lebih wah. Karena kan kalau kita lihat tidak sedikit wilayah-wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang PAD-nya meningkat pesat ketika memaksimalkan zona wisata. Nah, kira-kira gimana itu? Ya, untuk area wisata, yaitu area wisata tuh kalau dia berkembang, itu tidak hanya wisatanya saja, betul. Gitu. Kan di daerah wisata tuh ada yang jual makanannya, terus penginapannya, terus transportasinya, gitu, dan juga utilitasnya. Nah, itu semua akan berkembang kalau wisata ini bisa lebih maju. Nah, cara pengembangannya gimana? Ya pertama infrastrukturnya dulu. Jalannya tuh, aksesnya. Aksesnya kita perbaiki supaya orang itu nyaman. Kan tadi kembali ke aglomerasi. Kita deket banget tuh sama Jakarta. Dari Cianjur Jakarta 2 jam kalau lancar. Itu belum kalau jalannya enak lebih cepat ya. Nah, infrastruktur itu pertama. Kedua, kita pemberdayaan masyarakat, Mang Karni. Nah, jadi kita dahulukan masyarakat yang sudah ingin mempunyai keinginan untuk memajukan wisata di daerahnya. Nah, misalkan nih area Jayanti, misalkan. Nah, itu nanti pertama kita bikin akses, terus kita bikin sarana prasarananya, bangunan misalkan untuk loketnya, gitu ya, atau untuk semacam museumnya. Lah, kita latih sumber dayanya. Tuh. Masyarakatnya kita latih. Mungkin untuk pengetahuan di areanya itu sudah paham mungkin ya, jenis biota laut gitu ya. Apa saja. Tapi kan skill berbisnis itu beda lagi, Bang Karni. Nah, itu perlu ada namanya bimbingan. Nah, dari pengusaha yang sudah jalan. Jadi pengusaha kecil dibina oleh pengusaha menengah. Pengusaha menengah dibina oleh pengusaha yang sudah besar di bidang pariwisata. Kan Cianjur kan lihat aja. Ada yang skalanya besar, kan, menengah, kecil. Nah, itu dilakukan pembinaan. Jadi semua itu berkolaborasi dan integratif. Nah, si pengetahuan pun bisa dari atas sampai yang
menjadi ujung tombak itu Iya. bisa paham bagaimana mengelola area wisata, Bang Karni. Iya, Kang Wahyu, kita tahu bahwa sekarang ini zaman digital. Ya. Nah, hampir masyarakat Cianjur tuh punya handphone dan juga aktif di media sosial, di Facebook, di Instagram, di snack video dan sebagainya. Dan untuk wilayah-wilayah yang lain itu sudah strategi ini sudah dijalankan, apalagi oleh para generasi muda. Nah, ini kan karena rata-rata remaja nih yang senang bermedsos mah kayak Kang Wahyu nih, remaja. Ya. Kalau remako mah agak lemot, remako mah banyak loading. Ya. Remaja kolot. Iya, remaja kolot. Ya. Oke. Kang Wahyu, potensi dan manfaat media sosial ya di era digital ini. Ini kan selain bisa promo, bisa menjadikan sarana sosialisasi dan sebagainya. Menurut pandangan Kang Wahyu, manfaat media sosial untuk membangun sebuah daerah bagaimana? Ya, Bang Karni, ini memang pertanyaan yang sangat relate sekali ya. Betul. Dengan kondisi saat ini. Iya. Nah, Bang Karni bisa lihat nih, dulu mungkin orang kalau mau beli barang Iya. harus datang ke tempatnya. Betul. Nah, datang ke tempatnya perlu nyiapin waktu, Iya. nyiapin uang, Iya. nyiapin tenaga. Iya. Sekarang era digital, kita tinggal klik apa yang kita pengen, datang sendiri Betul. barangnya. Nah, itu kita maksimalkan dengan kondisi sumber daya alam Cianjur yang melimpah, Bang Karni. Iya. Misalkan kebun pepaya tuh. Nah, kebun pepaya yang asalnya kita harus kumpulkan dulu gitu ya, dibawa sama pengepul, baru dijual. Mungkin nanti bisa kita langsung kirim. Betul. Gitu. Permintaannya apa, nanti waktunya kapan, langsung kirim. Jadi dari penjual langsung ke pembeli, sehingga si margin keuntungannya itu lebih besar. Betul. Bang Karni. Betul. Nah, juga untuk marketing. Ya, marketplace Ya, ya. marketplace dan juga marketing. Yang asalnya Mang Karni nggak tahu ada bedog Cibuluh, jadi tahu ada bedog Cibuluh gitu. Yang asalnya Mang Karni misalkan nggak tahu ada ayam bakar Agrabinta gitu, jadi tahu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita maksimalkan. Nah, nanti kita bisa sosialisasi ke tiap desa. Apa saja produk unggulan di situ. Nah, didata dan juga dimanfaatkan media sosialnya untuk tadi mengembangkan dan juga memasarkan produk-produk yang memang unggul di desa tersebut. Gitu mungkin bisa pemanfaatan media sosial. Iya. Termasuk mungkin untuk optimalisasi program pembangunan pemerintah. Ya. Ini kan sosialisasi kan bisa pakai medsos gitu ya. Tuh. Nah, ini kalau menurut Kang Wahyu, seberapa susah sih gitu ya memanfaatkan medsos dalam strategi pembangunan? Karena ini kalau kita perhatikan, kenapa di daerah lain bisa, tapi di kita misalkan belum optimal atau bagaimana lah. Ini strategi apa pemerintah untuk optimalisasi pembangunan berbasis medsos versi Kang Wahyu. Ini versi ya, berbicara versi. Ini kira-kira gimana nih versinya? Ya. Maka nih gini, pembangunan itu kan ada pembangunan fisik, ada pembangunan non fisik. Betul. Ya. Dan dua-duanya ini pun bisa dikembangkan, ditingkatkan dengan media sosial. Gitu. Misalkan nih, ya Mang Karni, di tiap desa tuh kan ada sekretarisnya ya. Nah, kan bisa koordinasi tuh
dengan RW, dengan ke-RT-an, dengan kepemudaan, dengan ibu-ibu, ya. Nah, dikumpulkan apa tuh yang menjadi prioritas di daerah tersebut. Yeah. Nah, jadi si medsos ini juga selain fungsinya untuk bersosialisasi, juga menjadi media untuk pengembangan daerah masing-masing. Yeah. Misalkan daerah ini kurang infrastrukturnya, nah itu kan bisa diungkapkan di media sosial tuh, yang kemudian bisa ditindaklanjuti, gitu, Mang Karni. Ya, ini masalahnya Kang Wahyu, ini kalau menurut versi di media nih banyak sekali ini kan yang posting masalah jalan jelek dan sebagainya. Memang kadang-kadang ini juga yang harus diperhatikan itu terkait cara menanggapi gitu kan, cara menanggapi postingan tersebut. Nah, hal ini memang kalau menurut beberapa rekan-rekan nih, ini medsos ini bagus buat hal-hal yang betul kata Kang Wahyu, ini jalan teh nggak terdetek nih sama PUPR. Tapi ketika warga ada yang posting, ternyata ada yang rusak nih jalannya, kan begitu. Nah, peran di sini kan ada Infocom, ada Bapeda, ada PUPR, mungkin ada tim pengawas pembangunan. Nah, kita sebut akselerasi pembangunan, Kang Wahyu ya. Nah, menurut Kang Wahyu, bagaimana cara mengoptimalkan peran dan fungsi tim akselerasi pembangunan? Ya. Tadi tim akselerasi pembangunan itu harus responsif. Betul. Ya, Mang Karni. Betul. Jadi apabila ada, saya nggak bilang protes dari masyarakat ya, karena itu mah masukan sebetulnya. Betul. Ya. Betul. Kita tidak perlu alergi apapun jenis bahasanya. Kadang kan orang itu mengungkapkan itu berbeda-beda, Mang Karni. Ada yang orangnya lebih sabar, mungkin bahasanya lebih halus. Ada yang memang sudah resah. Gitu, mungkin bahasanya agak kuat gitu. Tidak perlu kita alergi dengan pengungkapan itu, karena ungkapan itu dikeluarkan ada sebabnya. Nah, kita fokus ke sebabnya, jangan pengungkapannya. Nah, nggak perlu kita tanggapi dengan serius pengungkapannya tersebut. Kita lihat apa nih permasalahannya. Nah, tim akselerasi itu berfokus pada masalahnya tersebut. Kalau bisa ada pengungkapan masalah, misalkan jalan butut gitu di sini, area sini, langsung dikaji tuh. Besoknya dikaji, kalau bisa langsung dilakukan perbaikan besoknya. Kan kalau toko material biasanya suka buka aja kan. Mau hari Minggu juga beberapa yang suka buka. Kalau misalkan memungkinkan di hari itu diperbaiki, hari itu juga. Dan mungkin Mang Karni pernah lihat hal tersebut pun sudah dilakukan di pemerintahan sebelumnya, ya Mang Karni. Nah, itu baik, kita lanjutkan dan kita tingkatkan kembali, gitu. Program yang baik seperti itu. Mang Karni, mangga silahkan. Ngopi dulu, aduh. Alhamdulillah. Kopi. Artinya kopi teh ketika otak perlu inspirasi. Ngopi saya. Ini berbicara kopi nih Kang Wahyu. Ini enak nih kopinya nih. Kopi mana nih Kang Wahyu? Ini teh kopi Campaka. Wah, iya mah Arabica ya mah ya. Luar biasa ya. Jadi warga Cianjur itu dulu terkenal sebagai produsen kopi, ya. Ada kopi Campaka, Pagelaran dan yang lainnya. Tapi kenapa kopi Cianjur ini tidak go internasional? Ini juga pertanyaan ya, Kang Wahyu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih pembangunan di Cianjur ini terkesan lambat gitu, Kang Wahyu ya? Kira-kira gimana nih menurut Akang? Ngopi heula ya Baraya. Mang Karni, betul. Untuk kopi dari zaman Belanda juga
Sudah banyak, bahkan Cianjur itu produsen kopi terbesar untuk VOC pada saat itu. Nah, kenapa bisa jadi lambat? Nah, ada hal-hal yang perlu kita aktifkan, kita tingkatkan untuk pembangunan Cianjur ini. Pertama, Mang Karni, inovasi. Ya. Nah, inovasi dari produk kita itu perlu digali kembali dan dikembangkan kembali. Contohnya yang terkenal itu ada kopi kita ya Mang Karni ya. Ada kopi rasa jeruk tuh. Nah, itu diekspor. Orang Cianjur sendiri jarang yang tahu malah. Nah, itu inovasi-inovasi yang mungkin perlu kita gali lebih dalam. Termasuk inovasi dalam membangun Kabupaten Cianjur dalam bidang IPM. Kalau IPM itu kita perlu kolaborasi, Mang Karni ya. Kolaborasi dari berbagai macam sektor. Terutama tuh sektor pendidikan, terus kesehatan, dan ekonomi. Nah, hal-hal ini itu semua harus terintegrasi dalam peningkatan kualitas dan juga kuantitasnya, sehingga bisa signifikan tuh pengembangan IPM kita. Nah, selain tadi mengintegrasikan ketiga hal tersebut, juga perlu adanya strategi yang baik gitu dalam menyambungkan nih semua, mensinkronisasi, sehingga muncul dari strategi itu harus timbul aksi, aksi yang betul-betul nyata, bukan hanya di teori saja atau di atas kertas saja, tapi memang terasa di masyarakat dan juga bisa terlihat melalui data. Nah, jadi IPM itu nanti peningkatan pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi. Jadi kesimpulannya, kenapa Cianjur ini masuk kategori pembangunannya agak lama itu mungkin bisa disimpulkan itu apakah mungkin karena kurangnya inovasi atau mungkin strategi atau yang lainnya, atau memang potensinya belum bisa bersaing dengan wilayah-wilayah yang lain, mungkin seperti itulah Kang Wahyu ya. Kalau potensi mah kita nggak mungkin kalah sama daerah lain, Mang Karni. Potensi mah. Potensi kita besar. Jadi tadi yang perlu tingkatkan strategi dan inovasi. Inovasi, kolaborasi, strategi dan aksi ini yang paling penting. Mang Karni. Warga Cianjur dimanapun Anda berada, jadi setelah kita berbincang dan mendengarkan pendapat dari seorang Dr. Muhammad Wahyu, bahwa bisa disimpulkan bahwa yang muda itu luar biasa ya. Generasi muda itu berpikir masih fresh, motivasi masih tinggi, sangat tinggi lagi puncak-puncaknya. Dan ngomong-ngomong Kang Wahyu usia sekarang berapa tahun nih Kang? Sekarang 36 mau ke 37. 37 ya. Tanggal lahirnya berapa nih? 27 November, Mang Karni. 27 November teh rarasaan mah pencoblosan itu. Asal harusnya gitu. Eta bisa kebenaran gitu deh. Ya, buah-buah ya. Kalau nyalon bakal menang. Ya, namanya juga harapan, bebas dong ya, berharap ya. Ya, oke, warganet sekalian. Mudah-mudahan ya warganet, ini setelah kita mendengarkan saran pendapat dari seorang Dr. Muhammad Wahyu, kita semua bisa melihat dan menilai seperti apa sosok seorang Kang Wahyu ya. Kang Wahyu, apa harapan Kang Wahyu untuk Cianjur? Ya, Mang Karni, saya punya harapan, punya mimpi, mimpi besar untuk Kabupaten Cianjur yang memang potensinya itu
luar biasa. Mimpi saya, harapan besar saya itu tertuang dalam satu visi, yaitu Cianjur era baru, Mang Karni. Di mana Cianjur era baru itu, saya harap kita bisa mencapai yang namanya Cianjur berjaya di Jawa Barat, kalau bisa di nasional. Jadi kita bisa setara dengan kabupaten kota lain di Jawa Barat dengan berkolaborasi, membangkitkan semangat, dan saling berintegrasi dari seluruh elemen masyarakat. Gitu, Mang Karni. Tapi punten, itu teh ada pasien mau melahirkan. Tetak sungsang atas pembukaan dalapan. Mohon. Iya, Mang Karni. Ya. Punten ini nepangkeun. Oh iya. Istri saya. Damang. Teteh Damang. Damang alhamdulillah. Iya. Namanya siapa teh? Abdi namina Najmah. Oh. Najmah. Ini istri saya. Dokter kecantikan, Mang Karni. Iya. Iya, dokter estetik. Ya, aduh luar biasa ya. Dokter nikahnya sama dokter pas. Ya, iya, alhamdulillah. Iya, siap. Anaknya berapa teh? Aya 3. Atil, alhamdulillah. 3, Mudah-mudahan saroleh sadayananya. Amin. Amin, amin, amin. Terus Ya. Batian di 12 tahun nikah. Alhamdulillah. Tilu. Ya. Iya. Ini gimana nih Kang Dokter? Pasiennya? Sungsang katanya gimana? Ibu? Udah. Atas ngantosan pasien. Oh, iya, iya. Ya tuh, Mang Karni punten Ya, pisan mangga. ini mah karena gawat darurat yang Ya. berkemukaan besar. Ya. Saya tinggal dulu. Ya. Hadapnya. Terima kasih sudah Ya, ngobrol, sami-sami, Kang Mang Karni. Dokter. Atur nuhun pisan Iya. ya, Mang Karni ya. Mangga. Ya, warga Cianjur dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini karena Pak Dokternya ada pasien yang sungsang katanya sudah pembukaan 8, ya kita doakan mudah-mudahan pasiennya sehat. Dan juga kita doakan buat Kang Dokter Wahyu atau Kang Wahyu dan keluarganya selalu diberikan kesehatan dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan tentunya buat warganet yang menonton tayangan ini, mari kita belajar dari kisah seorang Dokter Muhammad Wahyu, dokter muda, usia mau 37 tahun, ulang tahunnya tanggal 27 November dan bertepatan dengan pencoblosan Pilkada Cianjur. Dan juga kalau kita doakan juga niat beliau ya, apapun yang beliau lakukan terbaik buat Cianjur, termasuk ikut kontestasi Pilkada nanti ya, kalau misalkan memang Allah memberikan ridhonya, mudah-mudahan beliau menjadi salah satu masyarakat Cianjur yang bisa membawa Cianjur ke arah yang lebih baik. Saya Mang Karni mengucapkan terima kasih buat warga masyarakat atau warganet yang sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Cianjur lebih baik, program yang baik kita tingkatkan, yang kurang baik kita perbaiki bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.